Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah dengan NIM 60200121054 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial PHP, yakni PHP EcoPrint, PHP Data Types, PHP Strings, PHP Numbers, PHP Math, PHP Constants, PHP Operators, PHP If Else If, PHP Switch, PHP Loops, PHP Function, PHP Arrays, PHP Super Globals, dan PHP Regex. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu PHP EcoPrint. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa echo dan print kurang lebih sama. Keduanya digunakan untuk menampilkan data ke layar. Perbedaan kecilnya yaitu echo tidak memiliki nilai kembalian, sedangkan print memiliki nilai kembalian 1, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat mengambil banyak parameter, walaupun penggunaan seperti itu jarang terjadi. Sementara print dapat mengambil satu argumen. Echo sedikit lebih cepat daripada print. Nah, di sini sudah ada tampilan dari Echo. Tampilan penggunaan dari Echo. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu Echo quote H2 PHP is fun. Dan selanjutnya Echo quote Hello World BR. Echo quote I'm about to learn PHP. Echo quote this, quote string, was, quote math, with multiple parameters. Nah, outputnya akan seperti ini, yaitu PHP is fun. Mengapa PHP is fun lebih besar? Karena kita menggunakan H2 atau heading 2. Nah, H2 gunanya untuk mempertebal dan memperbesar huruf. Nah, selanjutnya Hello World BR di sini gunanya untuk membuat baris baru. Terus baris baru I'm about to learn PHP. Echo I'm about to learn PHP. Nah, di sini baris baru I'm about to learn PHP. Terus baris baru lagi akan menampilkan this string was made with multiple parameters. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke PHP Data Types. PHP Data Types. Variabel dapat menyimpan data dari tipe yang berbeda, dan tipe data yang berbeda dapat melakukan hal yang berbeda. PHP mendukung tipe data sebagai berikut. Yang pertama string, integer, float, boolean, array, object, null, dan resource. Dan yang akan saya jelaskan yaitu string dan integer. Yang pertama yaitu string. String adalah urutan karakter seperti hello world. Dan string dapat berupa teks apapun di dalam tanda kutip. Kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Nah, yang pertama yaitu contoh PHP string. Nah, di sini kita sudah memiliki variabel X dan Y. Nah, di dalam variabel X yaitu hello world. Nah, di sini variabel X menggunakan tanda kutip 2, tanda kutip ganda. Dan pada variabel Y menggunakan tanda kutip 1. Nah, echo variabel X dan echo tag BR, echo variabel Y. Dan hasilnya akan seperti ini. Outputnya akan seperti ini. Hasilnya sama, meskipun dia menggunakan tanda kutip 2 atau 1, hasilnya akan tetap sama. Dan tag BR di sini kita menggunakan tag BR untuk baris baru. Nah, selanjutnya yaitu contoh dari integer. Tipe data integer adalah angka non-desimal.
Nah, aturan-aturan bilangan bulat yaitu bilangan bulat harus memiliki setidaknya 1 digit. Bilangan bulat tidak boleh memiliki titik desimal. Bilangan bulat dapat berupa positif atau negatif. Dan bilangan bulat dapat ditentukan dalam notasi desimal basis 10, heksadesimal basis 16, oktal basis 8, atau biner basis 2. Nah, contoh tipe data integer yaitu sebagai berikut. Di sini kita sudah memiliki variabel x yang isinya yaitu 5985. Vardam variabel x. Nah, vardam di sini gunanya untuk mencari tipe data dan mencari nilai dari tipe data tersebut. Nah, outputnya akan seperti ini. Nilai dari variabel x yaitu 5985 dan tipe data pada variabel x yaitu integer. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada PHP strings. PHP string. Di sini kita akan melihat beberapa fungsi yang biasa digunakan untuk memanipulasi string. Nah, yang pertama yaitu strlen. Nah, strlen gunanya untuk menghitung panjang string. Di sini kita akan melihat contohnya yaitu echo strlen quote hello world. Nah, di sini kita akan menghitung berapa panjang dari string hello world. Nah, di sini outputnya adalah 12. Bagaimana cara menghasilkan 12? Yaitu kita akan menghitung dari huruf H sampai dengan tanda seru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanda spasi juga akan dihitung. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi panjang dari string tersebut adalah 12. Nah, selanjutnya kita akan ke str word count. Nah, str word count di sini gunanya untuk menghitung jumlah kata dalam string. Di sini adalah contohnya yaitu echo str word count hello world. Nah, di sini outputnya adalah 2. Nah, mengapa 2? Karena dalam string tersebut katanya hanya 2, hello world, jadi outputnya ada 2. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PHP numbers. PHP numbers. Yang pertama yaitu PHP integer. Nah, contoh yang pertama yaitu variabel x yang isinya 5985 dan vardam is int variabel x. Nah, vardam is int ini gunanya untuk mencari apakah nilai dari variabel x tersebut adalah tipe data integer atau bukan. Nah, selanjutnya pada selanjutnya yaitu 59,85. Nah, di sini gunanya sama untuk mengetahui apakah nilai dari variabel tersebut apakah integer atau bukan. Nah, di sini outputnya bool true dan bool false. Nah, yang pertama true. Mengapa true? Karena nilai dari variabel x 5985 yaitu integer karena bukan merupakan bilangan desimal. Nah, yang kedua yaitu bool false. Mengapa false? Karena yang kedua yaitu
variabel X-nya menggunakan bilangan desimal, jadi nilainya false. Nah, contoh selanjutnya yaitu float. Nah, di sini seperti integer tadi, kita mencari apakah nilai dari variabel X tersebut adalah bilangan float atau bukan. Nah, di sini output dari outputnya yaitu true karena bilangan dari variabel X tersebut 10,365 adalah true karena 10,365 adalah nilai float atau nilai desimal. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PHP Math. PHP Math. PHP Math adalah PHP yang memiliki sekumpulan fungsi matematika yang memungkinkan kita melakukan tugas matematika. Nah, yang pertama yaitu fungsi pi. Fungsi pi yaitu gunanya untuk mengembalikan nilai pi. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa nilai pi yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, di sini pada contohnya yaitu ekopi. Contohnya yaitu ekopi, maka akan muncul 3,14 sekian. Nah, selanjutnya PHP min dan max. Fungsi min dan max dapat digunakan untuk menemukan nilai terendah atau tertinggi dalam daftar argumen. Nah, di sini sudah ada contohnya. Terdapat beberapa argumen dalam contoh tersebut. Yang pertama, ekomin 0,150, 30, 20, min 8, min 200. Selanjutnya ekomax 0,150, 30, 20, min 8, min 200. Nah, outputnya akan muncul seperti ini. Nah, output pada argumen min yaitu akan muncul min 200. Mengapa min 200? Nah, daftar argumen pada min yaitu yang nilai paling terkecil yaitu adalah min 200 dan nilai argumen dan daftar argumen pada nilai max yaitu 150. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang PHP constants. PHP constant. Untuk membuat konstanta, kita di sini menggunakan fungsi define. Nah, sintaks fungsi define yaitu yang pertama name, yang kedua value, dan yang ketiga case insensitive. Nah, parameternya yaitu yang pertama name. Name yaitu menentukan nama konstanta. Kedua value, menentukan nilai konstanta. Dan yang ketiga case insensitive yaitu menentukan apakah nama konstanta harus case insensitive. Jika tidak, maka standarnya akan false. Nah, contoh yang pertama di sini contohnya yaitu define greeting, welcome to wetrischool.com. Terus echo greeting. Nah, outputnya akan seperti ini, welcome to Wetrisschools. Nah, mengapa outputnya welcome to Wetrisschools? Karena greeting ini adalah konstanta. Dan di sini pemanggilannya adalah greeting. Nah, maka yang akan muncul adalah welcome to wetrischool.com. Nah, contoh selanjutnya yaitu konstanta array.
Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu define cars. Define cars Alfa Romeo, BMW, Toyota. Eco cars 0. Nah, pada output di sini yang akan tampil yaitu Alfa Romeo. Seperti yang kita ketahui bahwa indeks pada array yaitu dimulai dari 0, maka akan muncul Alfa Romeo. Nah, jika kita mengubah di sini menjadi angka 1, maka yang akan muncul adalah BMW. Kita lihat ya, BMW. Nah, jika kita menggantinya dengan angka 2, maka yang akan muncul adalah Toyota. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke PHP operators. PHP operators. PHP operators yaitu digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Adapun macam-macam operator yaitu operator aritmetika, operator assignment, operator comparison, operator increment dan decrement, operator logika, operator string, operator array, dan operator assignment conditional. Nah, yang pertama yaitu operator matematika. Nah, yang pertama operator addition atau penambahan atau penjumlahan. Nah, di sini pada contohnya yaitu terdapat variabel X dan variabel Y. Nah, pada variabel X terdapat angka 10 dan variabel Y sama dengan 6. Echo variabel X ditambah variabel Y, maka hasilnya adalah 16. Mengapa? Karena 10 ditambah 6 adalah 16. Selanjutnya yaitu subtraction atau pengurangan. Nah, pada pengurangan di sini terdapat variabel X dan Y. Angkanya sama dengan penambahan tadi yaitu 10 dan 6. Echo variabel X dikurang variabel Y, maka hasilnya adalah 4. Mengapa? Karena 10 dikurang 6 adalah 4. Selanjutnya yaitu multiplication atau perkalian. Nah, terdapat variabel X dan variabel Y. Di sini echo variabel X dikali variabel Y. 10 dikali 6 hasilnya adalah 60. Selanjutnya division atau pembagian. Echo variabel X dibagi variabel Y sama dengan 1,66 sekian. Karena 10 dibagi 6. Selanjutnya modulus atau sisa dari hasil bagi. Echo variabel X modulus variabel Y hasilnya adalah 4. Karena sisa hasil bagi dari 10 dan 6 yaitu 4. Selanjutnya exponentiation atau eksponensial atau perpangkatan. Nah, di sini variabel X nilainya adalah 10, variabel Y nilainya 3. Itu echo variabel X exponentiation variabel Y hasilnya adalah 1000. Karena 10 dikali 10 100, 100 dikali 10 1000. Nah, selanjutnya kita melangkah ke PHP if else if. PHP if else if.
Nah, pada if else if di sini menggunakan ada conditional statement, dan yang pertama yaitu if. If yaitu gunanya untuk mengeksekusi beberapa kode jika satu kondisi benar. Yang kedua yaitu if else, yaitu mengeksekusi beberapa kode jika suatu kondisi benar dan kode lain jika kondisi itu salah. Yang ketiga yaitu if else, mengeksekusi kode yang berbeda untuk lebih dari dua kondisi. Yang keempat yaitu switch. Switch memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu if dan if else. Yang pertama yaitu if, yang memiliki sintaks yaitu if condition kurang kerawal kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar. Contohnya yaitu program ini mengambil nilai dari jam saat ini menggunakan fungsi det dalam kurung quote H, dan yang akan mengembalikan nilai jam pada format 24 jam. Nilai jam tersebut akan disimpan pada variabel T. Di sini if akan memeriksa isi dari variabel T. Apabila isi dari variabel T kurang dari 20, maka outputnya yaitu berupa string have a good day. Dan jika variabel T sama dengan atau lebih dari 20, maka outputnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu PHP if else. Nah, pada PHP if else yaitu percabangan yang memiliki sintaks yaitu if condition kurang kerawal, kode akan dieksekusi jika kondisi benar. Lalu else kurang kerawal, kode akan dieksekusi jika kondisi salah. Dan contohnya yaitu program ini mengambil nilai dari jam saat ini menggunakan fungsi det dalam kurung quote H yang akan mengembalikan nilai jam pada format 24 jam. Nilai jam tersebut akan disimpan pada variabel T. Di sini program akan memeriksa variabel T menggunakan struktur percabangan if else. Apabila isi dari variabel T kurang dari 20, maka outputnya yaitu berupa string have a good day. Dan jika variabel T sama dengan atau lebih dari 20, maka outputnya akan have a good night. Dengan begitu, output yang akan dihasilkan tergantung dari nilai pada variabel T. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan PHP switch. PHP switch. PHP switch digunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Nah, di sini kita akan melihat contohnya. Program ini menggunakan struktur percabangan switch untuk memeriksa nilai variabel valveColor. Jika nilai dari variabel tersebut sama dengan red, maka yang outputnya akan muncul yaitu your favorite color is red. Begitupun dengan case blue, maka yang akan outputnya akan muncul yaitu your favorite color is blue. Selanjutnya yaitu green, yang akan muncul yaitu your favorite color is green. Nah, jika tidak ada kasus yang cocok dengan nilai variabel valveColor, maka outputnya yaitu your favorite color is neither red, blue, or green. Dengan demikian,
Output yang akan dihasilkan tergantung dari variabel color. Nah, jika kita mengganti color sama dengan green, maka yang akan muncul adalah your favorite color is green. Nah, jika kita menghapus green, maka yang akan muncul adalah your favorite color is neither red, blue, or green. Selanjutnya, kita akan menjelaskan PHP loops. PHP loops atau looping digunakan untuk perulangan. Yang pertama yaitu while loop. Sintaksnya yaitu while kondisi yang benar kurung kerawal kode yang akan dieksekusi. Nah, contohnya yaitu di sini terdapat variabel X dengan nilai 1. Selama variabel kurang dari atau sama dengan 5, maka akan menampilkan text the number is variable X, tag BR. Tag BR gunanya untuk membuat baris baru. Setelah menampilkan variabel X akan diincrement atau ditambah dengan 1 dengan operator X++. Sehingga outputnya akan menampilkan text the number is 1, the number is 2, the number is 3, the number is 4, dan the number is 5. Selanjutnya adalah the while. Sintaksnya yaitu do kurung kerawal kode yang akan dieksekusi, lalu while kondisi yang benar. Dan contohnya yaitu di sini terdapat variabel X dengan nilai 1. Perintah echo akan menampilkan the number is variable X tag BR. Setelah itu akan diincrement. Lalu kode akan terus diulang sampai kondisi variabel X kurang dari atau sama dengan 5. Sehingga program akan menampilkan output yakni the number is 1, the number is 2, the number is 3, the number is 4, dan the number is 5. Selanjutnya kita akan membahas tentang PHP function. PHP function. Sintaksnya yaitu function lalu nama fungsi kurung kerawal lalu kode yang akan dieksekusi. Selanjutnya di sini ada contohnya yaitu di sini terdapat fungsi yang bernama write_msg yang akan menampilkan output hello world dengan menggunakan sintaks write_msg. Apa itu write_msg? Write_msg adalah sebuah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya fungsi ini dapat dipanggil berulang kali dalam program yang sama dan memungkinkan kita untuk menuliskan kode lebih mudah. Contoh selanjutnya yaitu terdapat function argumen.
Nah, kita bisa lihat contohnya yaitu di sini terdapat function argumen, di mana program ini memiliki fungsi family name dan memiliki parameter fname. Pada setiap pemanggilan fungsi family name, nilai variabel fname akan diubah sesuai dengan nilai yang diberikan. Setiap kali fungsi family name dipanggil, maka akan mencetak pesan variabel fname refness. Dengan variabel fname yang diberikan pada pemanggilan fungsi, pada contoh ini fungsi family name dipanggil sebanyak 5 kali dengan parameter yang berbeda, yaitu quote Jani, quote Hege, quote Stel, quote Kaijim, quote Borch. Oleh karena itu, outputnya akan muncul sebanyak 5 baris dengan nama yang berbeda-beda, yakni Jani Refsnes, Hege Refsnes, Stel Refsnes, Kaijim Refsnes, dan Borch Refsnes. Refsnes didapatkan dari penggabungan variabel fname dan refsnes pada function family name. Selanjutnya, PHP Arrays. PHP Array. Array merupakan variabel yang dapat menampung lebih dari satu nilai atau data dalam satu variabel. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu di sini terdapat variabel cars dengan array yang menyimpan data mobil seperti Volvo, BMW, dan Toyota. Kemudian Eko akan mencetak I like variabel cars 0, variabel cars 1, dan variabel cars 2. Dan akan menampilkan output I like Volvo, BMW, dan Toyota. Selanjutnya yaitu index array. Index array memperbolehkan kita untuk menyimpan sejumlah nilai di dalam satu variabel. Setiap nilai atau elemen di dalam array memiliki indeks berupa angka dimulai dari 0 dan nilai tersebut dapat diakses menggunakan indeks tersebut. Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu program ini terdapat sebuah variabel cars yang merupakan sebuah array yang berisi 3 elemen, yakni quote string Volvo, BMW, dan Toyota. Dan Eko akan menampilkan atau mencetak output I like Volvo, BMW, dan Toyota, di mana setiap nilai pada array dipanggil menggunakan indeks mulai dari variabel cars index 0, variabel cars index 1, dan variabel cars index 2. Nah, selanjutnya yaitu PHP Superglobals. PHP Superglobal. Superglobal adalah variabel pada PHP yang digunakan untuk mengakses variabel global dari mana saja dalam skrip PHP, termasuk dalam fungsi atau metode. Yang pertama yaitu variabel global. Nah, contoh variabel global yaitu program ini menunjukkan variabel globals. Untuk mengakses variabel global yaitu variabel X dan variabel Y dan dalam fungsi addition, dan menghitung hasil penjumlahannya dan menyimpan ke dalam variabel global variabel X. Hasil akhirnya kemudian dicetak dengan penggunaan echo di luar fungsi addition. Maka hasil yang didapatkan yaitu variabel globals dengan indeks X yang berisi 75
ditambah dengan variabel global dengan indeks Y yaitu 25 menghasilkan nilai 100. Yang kedua yaitu variabel server. Variabel server digunakan untuk menyimpan informasi tentang header, path, dan script location. Nah, contoh variabel server yaitu di sini terdapat variabel server dengan indeks php_self. Elemen ini akan menampilkan nama file dari script PHP yang sedang dijalankan. Selanjutnya yaitu variabel server dengan indeks server_name akan menampilkan nama server tempat script PHP dijalankan. Selanjutnya, variabel server dengan indeks http_host. Elemen ini digunakan untuk menampilkan nama host dari URL yang sedang digunakan untuk mengakses script PHP. Variabel server dengan indeks http referrer yaitu elemen yang menampilkan URL dari halaman web yang sebelumnya digunakan untuk mengakses script PHP. Selanjutnya yaitu variabel server dengan indeks http_user_agent yaitu elemen yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang browser web yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu variabel server dengan indeks script_name. Elemen ini digunakan untuk menampilkan jalur relatif pada script PHP yang sedang dijalankan terkait dengan web server. Nah, yang terakhir yaitu PHP regex. PHP regex atau PHP regular expression adalah suatu sintaks yang digunakan untuk mencari atau memanipulasi teks pada PHP. Dalam PHP regular expression dapat digunakan untuk memverifikasi apakah sebuah string cocok dengan pola yang ditentukan. Mencari string tertentu di dalam string lain dan menghapus karakter atau string tertentu di dalam sebuah string dan lainnya. Contoh pertama yaitu di sini terdapat sebuah perintah break match. Digunakan PHP regular expression untuk mencari kecocokan pada pola dalam sebuah string. Pada contoh ini, terdapat sebuah variabel str yang menyimpan string visit, /schools, dan variabel pattern yang menyimpan pola regular expression yaitu /schools/1 yang mencocokkan string /schools dengan tidak memperhatikan huruf besar atau huruf kecil. Fungsi break match digunakan untuk mencari pola dalam string variabel str dengan menggunakan pola regular expression pada variabel pattern. Karena string /schools ditemukan pada string variabel str, maka fungsi break match dikembalikan nilai 1 dan kemudian ditampilkan pada output berikut ini. Yang kedua yaitu break replace. Contohnya yaitu program ini menggunakan fungsi break replace pada PHP untuk mencari dan mengganti teks pada sebuah string. Pada variabel str yakni visit Microsoft dan variabel pattern yang dicari adalah /Microsoft/i yang artinya mencari kata Microsoft dengan tidak memperdulikan case huruf atau case insensitive. Dengan menggunakan echo break replace variabel pattern /schools variabel str, maka kata Microsoft akan diganti menjadi /schools. Maka hasilnya menjadi visit /schools.
Mungkin cukup sekian penjelasan materi PHP dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.